Salat saged dados sarana bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Ada kalanya salat itu sebagai ungkapan permohonan kepada Allah untuk diberikan pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, kali ini kita akan meneruskan kajian hadis kudusi. Sekarang hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir semoga Allah meridhoinya, qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin. Ya'jabu menjadi bangga, rabbuka Tuhanmu, Rabbukum Tuhan kalian, min za'i ghanamin terhadap seorang penggembala kambing, bi ra'si sariyatil jabali yang berada di puncak gunung. Jadi hadis ini menceritakan tentang kehidupan penggembala kambing yang menggembala kambingnya berada di puncak gunung. Apa yang dia lakukan? Yu'adzinu bis sholati wa yusalli. Dia mengumandangkan adzan untuk sholat, kemudian dia sholat. Fayakulullah, maka Allah berfirman, azza wa jalla, yang maha perkasa, maha agung. Unzuru ila abdi hadza, lihatlah kepada hambaku ini, yu'adzinu, dia yang mengumandangkan azan, wa yuqimus sholata, dan dia menegakkan sholat, ya khaufu minni, dia takut kepadaku, qad ghafartu li abdi, maka aku ampuni dosa hambaku itu, wa adkhaltuhul jannata, dan aku masukkan ke dalam surga. Rawahu Nasa'i bisanatin shahihin. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita dengan permisalan seorang penggembala kambing di atas pegunungan. Ini menunjukkan bahwa sosok penggembala kambing ini adalah cermin dari orang yang berada di level bawah dari segi ekonomi, dan juga berada di atas gunung, menunjukkan dia jauh dari kehidupan masyarakat. Tetapi apa yang dilakukan, dia tetap menegakkan sholat fardu. Meskipun tidak ada orang di tempat itu, dia yang memandangkan azan, menyeru umat manusia untuk segera menunaikan ibadah sholat fardu. Maka dalam keadaan yang seperti inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat bahwasanya amalan dari penggembala kambing ini sangatlah tinggi. Kita tidak sebagai penggembala kambing, tapi dalam keseharian banyak di antara kita terbelit dengan persoalan-persoalan ekonomi, sibuk dengan pekerjaan, serta aktivitas yang lain. Jangan sampai ini semuanya menghalangi kita untuk menunaikan ibadah sholat fardu.
Sesibuk apapun yang kita alami, mari kita tunaikan sholat fardu 5 waktu. Di mana sholat ini tidak bisa ditawar-tawar. Sedang sakit sekalipun tetap diperintahkan untuk menunaikan sholat sesuai dengan kemampuannya. Sekarang banyak orang-orang yang mengaku dalam kesibukan pekerjaan atau mungkin sedang mengadakan perjalanan ziarah, bahkan haji umroh dilakukan, terkadang meninggalkan kewajiban sholat. Di atas pesawat tidak ada air untuk wudhu, di atas pesawat tidak ada debu untuk tayamum, sehingga banyak orang yang kurang ilmunya meninggalkan perintah kewajiban sholat. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ini telah diberikan gambaran seorang penggembala yang menyendiri di atas gunung. Dia tetap menunaikan ibadah sholat karena wujud takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus demikian. Unduru ila abdi hadza, Allah menyampaikan, lihatlah hambaku ini, yu'adzinu wa yuqimus sholat, dia telah berazan dan menegakkan sholat. Ya khofu minni, dia takut kepadaku, bertakwa kepadaku. Maka Allah memberikan balasan qad ghafartu li abdi, karena kesungguhnya hambanya itu, karena semangatnya hambanya itu untuk menunaikan ibadah sholat, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Wa adkhaltuhul jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Maka di tengah-tengah kesibukan kita, mari tetap kita istiqomah di dalam menunaikan ibadah sholat ini. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita pun akan mendapat 2 hal. Diampuni dosa-dosa kita serta dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang selanjutnya ini masih berkaitan dengan masalah ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah SAW, bersabdalah Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab oleh Allah terhadap hambanya pada hari kiamat adalah amal ibadah sholatnya. Jadi sholat ini dihisab pertama kali sebelum ibadah yang lain. Sebelum puasa, zakat, amal-amal yang lain diperhitungkan Allah, yang pertama kali dihitung oleh Allah adalah ibadah sholat. Fa in sholuha, jika sholatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka orang itu akan mendapatkan keberuntungan dan juga dipandang paling sukses. Jadi kalau sholat baik, tertib dilakukan, tidak ditinggalkan, khusyuk melaksanakannya, dan membuahkan tanha anil fahsya wal munkar dari sholat itu, maka orang itu di akhir nanti menjadi orang yang beruntung, dipandang paling sukses. Jadi sukses menurut Allah itu jika seseorang bisa mendapatkan surga Allah dengan keridhoannya. Sementara sekarang ini banyak orang memahami bahwa sukses itu adalah orang yang punya harta benda yang jumlahnya banyak. Sukses dimaknai orang itu kalau usahanya memberikan hasil yang banyak. Sukses dipandang sekarang ini bila orang itu punya pengaruh, jabatan, pangkat yang tinggi. Semuanya itu tidaklah benar. Sukses yang sesungguhnya jika kita lahir dalam keadaan fitrah suci dan kembali kepada Allah dengan mendapat keridhoannya, karena kita menjadi orang-orang yang soleh juga. Jadi mari kita berjuang untuk bisa kembali kepada Allah dengan kesuksesan, radiyatan mardiyah, diridhoi Allah dan kita ridho kepadanya. Nah, ini sholat adalah kuncinya aman. Mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sering kita evaluasi sholat kita. Jika memang kurang baik, mari kita tingkatkan. Kurang khusyuk, kita sempurnakan, kita tingkatkan kekhusyukan, sehingga sholat ini
semakin bertambah usia kita, semakin sering kita menunaikan ibadah sholat, akan menjadi semakin tinggi kualitas sholat kita, ibadah kita kepada Allah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika sholat itu dinilai, dihisab, dihitung oleh Allah, ternyata rusak sholatnya, mungkin jarang melakukan sholat, mungkin sholat tapi tidak memenuhi syarat rukunnya, mungkin sholat tapi tidak khusyuk, faqad khaba, maka orang ini akan kecewa, wa khasira, dan akan rugi di akhirat. Ternyata sholat yang dilakukan bertahun-tahun tidak dihitung sebagai amal yang baik karena pelaksanaannya tidak benar, rugi. Kerugian akhirat tidak dapat diulang kembali. Untuk itu, mari kita benar-benar belajar ibadah sholat terus-menerus. Tidak cukup kula njenengan saged nglampahi sholat kados ngeten menika tanpa kita meningkatkan kualitasnya. Jadi waktu rukuk, waktu sujud, benar-benar kita ta'zim, mengagungkan Allah, tunduk, taat kepada Allah. Jadi jangan sampai di akhirat nanti kita tergolong orang-orang yang sholatnya ini tidak diperhitungkan sehingga akan menyebabkan kekecewaan dan kerugian. Fa'in taqoso min faridotihi syai'un, apabila ada kekurangan dari sholat fardu, sesuatu kekurangan, qala Rabbu azza wa jal, maka Allah berfirman, unduru, lihatlah, hal li abdi min tatawu, apakah hambaku punya amal ibadah sholat yang sunnah, fayukan malabiha, maka ibadah sholat sunnah itu akan menyempurnakan kekurangan dari ibadah sholat yang fardu. Mantaqoso minal faridoti, dari kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat fardu. Jika kita menunaikan sholat-sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, sholat duha, tahajud, dan yang lainnya, sholat-sholat sunnah jangan dipandang enteng. Ini semuanya terkumpul pahalanya dan siap untuk menyempurnakan jikalau sholat fardu kita dihitung di akhir nanti ada kekurangan-kekurangan. Maka jangan dipandang enteng untuk menunaikan sholat sunnah. Jangan memahami sholat sunnah itu kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Jangan sampai punya pemahaman kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Dipahamilah sholat sunnah itu kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak mendapatkan pahala. Sekali lagi, tidak mendapatkan pahala. Jika kita tidak melakukannya berarti rugi ini. Karena manfaat sholat sunnah itu bisa menyempurnakan kekurangan dari sholat fardu yang kita lakukan. Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian hal ini pun berlaku bagi seluruh amal seperti itu. Contohnya, besok di hari kiamat puasa kita akan dihitung. Jika puasa yang kita lakukan ada kekurangan, maka malaikat akan mencari puasa-puasa sunnah yang dilakukan. Kalau ada puasa sunnah, maka yang sunnah itu akan digunakan untuk menyempurnakan kekurangan puasa yang wajib. Zakat juga demikian. Seandainya seorang punya kemampuan berzakat, sudah memenuhi syarat, hampir 1 tahun tiba, 120 ekor kambing mestinya harus dizakati. Dia jual 3 ekor sehingga zakat pun lepas dari kewajibannya. Selesai 1 tahun, dia memiliki lagi sejumlah nisab, mencapai haul, tapi sebelum itu dia jual, dia kurangi sehingga tidak terkena kewajiban zakat. Jangan sampai demikian. Kalau ini terjadi, maka infak sedekah yang dilakukan
amal-amal sunnah yang dilakukan ini akan dipakai untuk menggenapkan kekurangan-kekurangan amal yang wajib. Dados ngoten nggih, nek tiyang niku paham maknanipun salat tidak akan terasa berat. Nek boten paham itu beban yang berat. Mula niki monggo kula panjenengan dipun penggalih. Kenapa Allah wajibkan salat 5 waktu? Karena waktu hanya ada 5. Waktu pagi, waktu siang, waktu sore, waktu petang, dan waktu malam. Nah niki, maka setiap waktu ditandailah rasa syukur dengan ibadah sholat. Ya. Waktu siang ada zuhur, waktu sore ada asar, waktu petang ada maghrib, waktu malam inilah isya. Ya. Waktu pagi ada sholat subuh. Terus waktu ada 5, sholat ada 5. Ini supaya kita semuanya mampu mengungkapkan syukur kepada Allah di saat-saat itu. Dan nek kula dengan pikantuk balak, bencana, sakit, musibah pripun, sholat sebagai ungkapan untuk mohon pertolongan kepada Allah. Jadi wonten kalih niku, sholat saged dados sarana bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Ada kalanya sholat itu sebagai ungkapan permohonan kepada Allah untuk diberikan pertolongan. Terus misalnya kula jenengan wau sabatanipun maghrib delalah musibah. Ya teko omah bojone yo ngamuk, wedang ora ono. Ya kudu ngamuk rasane. Ya. Nah ini ngeten iki pripun iki wong bojo ora genah ya. Nek omah ono masalah, panjenengan salatlah isya sebagai ungkapan untuk mohon pertolongan kepada Allah. Lah niku, ya Allah Gusti, kula niki nembe apes awake teng pekerjaan wau kados ngoten, mulih kesel bojo kaya ngene. Nyuwun pitulungane panjenengan, mugi-mugi persoalan keluarga kula panjenengan paring ya saged udar, ada solusinya menjadi yang baik. Lah nek kula dengan paham ngoten, baik kita senang maupun susah, salat menjadi sarana. Makanya kan diperintahkan ya, kula panjenengan diperintahkan untuk mohon pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Mohonlah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar, dengan menunaikan sholat. Jadi sholat bisa sebagai ungkapan syukur, pun bisa menjadi sarana mohon pertolongan kepada Allah. Lah niki monggo kula jenengan mengke enjing badhe sholat subuh ngoten. Alhamdulillah semalam istirahat nyaman, awake ora lara. Nggih. Keluarga baik-baik semua, rezeki tersedia, alhamdulillah, ungkapan syukur kepada Allah dengan sholat subuh. Nek mengkosungi ra iso turu, ya, glebakan pikirane rono ra iso turu, ya, bojone ya kurang iso menghibur api padahal malam Jumat, bar tahlilan malah tinggal turu, ora jak omong-omongan sapi turte, kurang seneng. Nah, ungkapkan sholat subuh sebagai sarana mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang baik, yang sakinah, yang mawaddah, rahmah. Dan itu sebagai sarana mohon pertolongan kepada Allah. Niki nggih. Dadi nek salate tiyang niku sae, sedaya amal dipun ustani sae, beruntung orang ini, sukses orang itu. Dados sukses itu ngoten niku. Sukses itu mboten teng donya sugih, teng donya niki punya jabatan mboten ngoten. Sukses itu kula njenengan lahirkan fitrah, ora nggawa dosa. Kula njenengan niki ya suci, tidak punya rasa iri hati, sombong dan lainnya. Lahir kita itu fitrah. Kullu mauludin yulatu alal fitrah. Lah besok mben nek kula panjenengan pecah kok saged selamat saking neraka, selamat dari azab Allah, kita masuk surga, itulah orang yang sukses. Ngoten niku. Maka tidak pandang bulu, bisa jadi dia orang miskin, ya. Seperti niki wau ceritane napa? Angon wedhus. Bisa jadi rakyat biasa, tidak punya pengaruh jabatan kekayaan. Karena amaliyahipun sae sukses masuk surga.
dan tidak dijamin orang-orang kaya, orang yang punya pengaruh, jabatan, pangkat yang tinggi, tidak dijamin dia akan sukses di akhirat nanti. Sebab napa tanggung jawab langkung ageng. Pak Jokowi besok diinterogasi malaikat suwi. Kula jenengan bablas mawon ora ditanggung jawab paling dadi ketua RT sapa ketua RT ini. Ini paling RT ngopeni wong sak ya sak RT mawon niku. Ya iku wis malah apik dengan cepet swarga soalnya Pak RT ini jujur ora masalah, korupsi ya ora ono, liyane ora ono, wis pokoke lillahi ta'ala wis ora dibayar akhirnya gampang mlebu swarga. Lah nek kaya pemimpin-pemimpin ngoten tanggung jawab kepada rakyat, negara, bangsa, kalau tidak jujur, tidak bisa bertanggung jawab dengan baik, itu akan menjadi masalah besar nantinya. Menjadi masalah besar. Kalau dengan blem-blem ning swarga, mergo ora diurusan akeh, oleh iku sing pemimpin-pemimpin interogasi tentang jalan tol, tentang rakyatnya, tentang keuangan APBN sapi tulis suwi niku, suwi. Ya. Padha wae nek kula jenengan blonjo ning Indomaret, wong miskin bojone paling sabun, odol, rokok telu. Langsung ke kasir bayar mudah. Tapi nek blonjone sak pirang-pirang. Oh niku pirang-pirang. Teko nggone kasir itu lama. Belum diperiksa iki di barcode ini suwi niki, suwi. Ya, kaya ngoten niku prosesnya menjang ben wonten akhirat. Mulane nek kula jenengan salate sae niki tergolong orang-orang yang beruntung sukses karena salat itu akan membawa amal-amal yang lain menjadi baik. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika orang itu salatnya dinilai ternyata salatnya itu buruk, mboten apik niki. Kadang ditinggal salat itu, kadang dilakukan tapi tidak sepenuh hati. Kaya mau salat menjadi beban, bekah-bekuh nggih. Ngeten iki salat elek niki. Ya, bagaimana orangnya seperti ini? Faqad khaba wa khasira, maka dia akan kecewa dan merugi. Besok nek dicap salat elek, teng mriku rugi lembiyen diwaringi waktu sampai 70 tahun, umure 80 tahun, salate ora genah, nggih. Ora genah. Maka dia akan rugi karena salatnya itu buruk, dianggaplah amal-amal yang lain juga buruk, rugi akhirnya. Lah rugi teng akhirat mboten saged dipun dandani malih. Ya. Niki nggih, dados pertama nek salate sae ya, dia orang yang beruntung sukses di sana karena akan meraih surga dengan segera. Nek salate awon, mboten tertib, mboten khusyuk salate, ya. Maka yang semacam ini dia akan merasa kecewa dan rugi. Karena dia tidak akan meraih surga dalam waktu yang cepat, akan disiksa dulu dalam kehidupan neraka. Lajeng ingkang nomor 3, fa in taqasa min fariidatihi syai'un. Apabila salat-salat fardunya itu ada kekurangan sedikit. Ya. Qala Rabbu azza wajal, Gusti Allah niki dawuh, ya, kalau seorang itu punya kekurangan dalam sholat, ndelalah dicek, diteliti malaikat, sholatnya ono sing kurang jangkep, kurang khusyuk, kurang apik. Ini kados pundi? Gusti Allah dawuh, unduru hal li abdi min tatawwu'i fayukammal biha man taqasa minal faridati. Allah menyampaikan, lihatlah apakah hambaku ini memiliki pahala dari sholat yang sunnah. Nek duwi sholat sunnah sregep dilakoni, sholat tahajud, sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah dilampahi, niki sholat-sholat sunnah, fayukammal biha, maka pahala sholat sunnah itu bisa menyempurnakan kekurangan sholat wajib. Niki mangtakoso yang masih ada kurang minal faridoti dari sholat yang fardu. Jadi sholat wajibnya dijangkepi, mulane ojo dianggap enteng sholat sunnah iku. Wah kadar sunnah nek dilakoni untuk ganjaran, nek ora ya ora apa-apa. Ampun ngoten, ampun ora apa-apa.
Ya. Nek dilakoni entuk ganjaran salat sunah niku, nek ditinggal ora entuk ganjaran. Lho niku benten kali ora apa-apa niku. Nek ora apa-apa seolah-olah ora penting. Ya. Nglakoni salat sunah ya apik, ora apa-apa iki seolah-olah ora penting. Padahal Rasulullah senantiasa menjaga salat-salat sunnah. Nek salate sunnah kula panjenengan sering dilakukan, maka bila ada kekurangan sholat fardu kita di hari kiamat, sholat sunnah itu pahalanya untuk menyempurnakan sholat fardu yang kurang. Niki mboten berlaku sholat mawon, ya. Summa yakunu sairu amali ala zalik. Semua amal seperti itu. Kula dengan poso Ramadan, nek posone Ramadan kula njenengan kok kurang sampurno. Ki mau yo koyone lali ngerokok ya. Tapi bareng wis eling rokoke diseleke sing sakniki diempet wong ketok nggih. Angel langsung diuntahke angel. Niki kan batal apa ora? Misale dianggap kurang benjang ben posone sunah panjenengan Senin Kemis, posone sunah panjenengan Ayyamul Bid ya. Lan sunah-sunah yang lain dipakai untuk melengkapi kekurangan poso Ramadan. Iku poso ngoten. Zakat misalnya jenengan kula kudune zakat niku sudah memenuhi syarat. Ya. Kambing 120 punya. Tapi meh teko setahun kambing didol telu. Berarti ora wajib zakat. Ora wajib zakat, tak dol telu. Sabare kuwi tuku meneh 120, meh tekan gone besok setahun didol meneh. Pancen ngakali niki. Lah tapi nek jenengan infak sedekah sregep, hal yang kurang seperti itu akan ditutupi dengan infak sedekah. Jadi kesimpulannya jangan dianggap remeh amal yang sunnah. Kula jenengan wudu kadang-kadang dipek wajibe mawon. Sunnah wudu mencuci kedua telapak tangan. Ini pertama kali niku. Kadang orang langsung ya. Kemudian berkumur-kumur. Kemudian memasukkan air ke hidung 3 kali. Ora tahu ana wong wudu sing ngono kuwi ya. Pokoke langsung. Sunnah ditinggalkan, jangan seperti itu. Rahasianya amal-amal sunnah bisa melengkapi kekurangan amal yang wajib. Itu untuk semua hal seperti itu. Dados niki antawisipun 2 hadis yang telah disampaikan. Hadis yang pertama tadi, ada seorang penggembala ya, yang berada di puncak bukit gunung sendirian dengan kambing-kambingnya, tapi dia tetap menunaikan ibadah sholat. Bahkan dia yang adzan, dia yang sholat. Walaupun berat, dihimpit ekonomi seperti itu, dia tetap tidak lupa kepada kewajibannya kepada Allah. Niku dijanjikan Allah, dia akan mendapat ampunan dari dosa-dosanya dan dijamin masuk surga. Lah kula jenengan walaupun tidak penggembala, kita adalah pekerja-pekerja yang handal, kadang sibuknya pekerjaan aktivitas melalaikan kita ibadah sholat. Jangan sampai itu terjadi ya. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh penuh semangat, tapi jangan lupakan ibadah sholat. Kalau kita betul-betul menomorsatukan sholat, maka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita dan menjanjikan surga. Tapi ono wong sing ngerani nomor 1 ku makan, Pak, nomor sholat nomor loro sholat itu. Soalnya nomor 1 sahadat nggih. Wong nek wayah makan dulu sholat nomor loro. Niku nggo guyon ngoten niku. Istilah sholat kadang diabaikan, tapi nomor lorone sholat itu dalam urutan rukun Islam, boten di nomor loro ke sakbare kepentingane kula jenengan udut sik sholat nomor loro nek entek gek sholat timbang sholat kelingan udut aluwung udut kelingan sholat. Tapi nek udut ora iso eling sholat nggih ya. Niku nggih. Terus hadis nomor kali niki intinipun kula panjenengan sedaya benjang ben wonten akhirat yang akan dihitung oleh Allah pertama kali adalah sholatnya.
Jika sholatnya baik, kula jenengan tergolong orang-orang yang beruntung dan sukses. Karena semua amal akan dipandang baik. Ya. Nah, supaya kita bisa merasakan sholat kita ini baik, mari dipun cek. Sholat kula jenengan wekdal takbiratul ihram sampai akhir, adakah kita ingat kepada Allah? Niku penting. Walaupun sekali, dua kali, tiga kali kudu eling Gusti Allah. Jangan sampai kita sholat tidak sama sekali mengingat Allah. Ono nek di pekerjaan penting, Allah Akbar, sing dielingi pekerjaane kok iki bari kita nemoni kae. Hasilnya akeh yo. Sampai lepas rukuk kok iso tepat waktu apa ora temoni. Niku kadang-kadang sampai salam yang diingat orang lain yang akan ditemui. Gusti Allah ora ingat babar pisan iki ya salah. Karena aqimis sholata li dzikri. Lakukan sholat sebagai sarana zikir kepadaku. Lah iku ora ono zikire. Mula kula jenengan monggo dipun evaluasi. Jangan sampai umur ini habis kula panjenengan dipun timbali Israel untuk berpulang kepada Allah sementara sholat kita belum bagus. Mungkin rugi gede teng mriku. Monggo nek sholat alon-alon nggih, kula panjenengan menghadap kiblat, rasakan kita sedang menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Rasakan saat itu kita sedang menghaturkan syukur dengan kenikmatan yang diberikan. Rasakan kula jenengan nembe badhe nyuwun pitulungan Gusti Allah saking masalah persoalan kehidupan dunia kita. Oh, salat nek ngoten keren niku nggih. Bisa mantap ya. Salat itu nek mboten dipun pahami kados wau. Kepingine nang bar terus. Imame suwe sithik wis kabeh kuwi macane dadak sing dawa bareng ora sing ndek-ndek. Ono musuhane wis bubar kene wis durung ampun ngoten nggih. Lamanya kula jenengan salat itu ada penghargaan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Maca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar beda dengan membaca qul ya ayyuhal kafirun. Karena setiap huruf pahalanya berbeda. Semakin banyak ayat yang dibaca, semakin besar pahala itu. Tapi ngeten iki kangge awam nggih ngoten niku wau, salat jo suwe-suwe. Kaya ora tau salat wae ya. Pokoke wis ringkes digawe sing enteng wae ya. Ngoten saged menawi pancen jamaah itu ada yang tua-tua usia. Jamaah itu ada keperluan kepentingan, boleh tidak panjang-panjang ayat. Okay. Tapi ojo cepet-cepet nemen kaya ning gone traweh. Endi Pak? Traweh ning Jawa Timur niku. Niku kok 6 menit no Pak. 23 rakaat cukup 6 menit. Itu sholat tercepat di dunia. Ora ono sing kaya ngono. Arab sing Islame awet awal ora kaya ngono. Niku wonten teng Jawa Timur beberapa tempat seperti itu. Kula sholat, kula panjenengan sholate sing istiqomah, yang tumak ninah ngoten nggih. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged ningkatake ibadah kanthi langkung sae malih. Wekdal kula panjenengan dipun timbali Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah sholat kita menjadi amal ibadah yang bagus sehingga mampu mengantarkan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo 10 menitan wonten pertanyaan monggo umum napa mawon. Tetapnya bilang katanya nganu Pak, meninggalkan sholat 1 kali dosanya lebih besar dari zina 1000 kali. Mohon penjelasan dari Bapak. Dan yang kedua, hukumnya orang memakai baju-baju bertuliskan kotor-kotor itu loh Pak. Sekarang kan banyak yang memakai itu loh Pak. Contohnya apa Mas kalimatnya? Minggir tabrak anu kuwi. Tadi pagi saya lihat ini maaf Pak ya. Wasu kabeh gitu loh Pak. Kaos sebenarnya kayak gitu gitu. Nah, itu kan gimana itu Kepala anjing. Ya itu Pak. Ya, ngoten nggih. Nggih. Dua pertanyaan jenengan Jumatane wonten pundi niki? Pabrik niku. Oh, teng pabrik. Nggih. Ini Mas Subur ada 2 pertanyaan. Yang pertama, seorang khotib bilang katanya kalau meninggalkan sholat 1 kali itu lebih berat siksaannya utawa dosane tenimbang zina berapa kali Mas? 1000 kali. Apakah benar? Ini cuma perbandingan tapi tidak bisa untuk
jadikan pedoman. Perbandingan itu dari sini tujuannya apa? Hanya untuk mengekspos bahwasanya meninggalkan sholat itu dosanya sangatlah besar. Misalnya dibanding ke zina 1000 kali saya gede niki, tapi orang itu tinggal pedoman. Ya, maksudnya orang itu tinggal pedoman. Ya, daripada aku ninggalkan sholat 1 kali, lebih baik berzina 1000 kali. Wong isa anu kok nggih, isa bahaya ninggalke sholat kok. Lah niku repot nih. Repot nek ngoten niku. Akhire dadi pezina 1000 kali. Timbang ninggalke sholat, Pak. Lalu zina berkali-kali. Lah niku mboten asal tinggi pedoman ngoten niku. Itu hanya sekedar untuk menyampaikan kepada kita semuanya bahwasannya napa niku meninggalkan sholat sangatlah besar dosanya. Kaya Pak Zainuddin kula nanti tenggene Mekah Madinah, sholat tenggene Mekah sekali niku luweh utama tenimbang sholat ten panggenan sanesipun sampai 100.000 kali. Orang gue pedoman ngene, aku sendiri sholat ning kono bolak-balik, ning omah ora sholat ra apa-apa. Wong kono sekali luwih apik 100.000 kali. Lho ngono. Iki hanya untuk menampakkan bahwa sholat di sana keutamaannya sangatlah tinggi. Terus itu termasuk gaya bahasa uslub di dalam penyampaian seperti itu. Ya, motivasi supaya orang itu tidak meninggalkan sholat, hanya seperti itu ya. Terus nomor kali sekarang banyak fenomena orang berpakaian dengan tulisan yang jorok-jorok, jelek-jelek. Bagaimana jelas itu larangan keras dari ajaran Islam. Kita tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Ya. Ya, kalau mengucapkan kata-kata kotor, bohong, merugikan, lebih baik diam. Itu akan selamat. Ya. Nah, kenapa kok banyak anak-anak muda masyarakat melakukan itu? Inilah zaman akhir. Banyak orang itu stres niki. Ya ndelok wong liyane bintang film sing ditonton niku apik-apik pakaiane uripe nikmat, kene golek gawean kok angele kaya ngene. Ya. Entuk gawean wis kesele kaya ngono, entuke mung semene. Nah, niku kadang terus pelampiasannya kepada hal-hal yang seperti itu, seolah ungkapan frustasi. Ya, seperti itu. Maka ini perlu diperhatikan kalau ada fenomena seperti itu, apa yang melatar belakangi dia bertingkah laku yang tidak baik. Niki saat ini kan banyak namanya apa Pak Zainuddin? Wong remaja-remaja sing nggawa klewang dawa-dawa. Jenenge apa saiki Mas Aziz? Kreak-kreak ya. Winginane ketangkep teng ngampel kono. Niku bondone sak meter ke Mas. Ya. Kuwi kok ngarit ning dalan raya. Ya. Judulnya ngoten, dadi dekne wis ora peduli ku musuh apa ora, nggawa senjata itu kesana kemari ana wong lewat babat. Ngoten niku. Kenapa itu terjadi? Itu karena kecemburuan sosial yang sangat besar sehingga orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan itu akan melampiaskan dengan cara mereka. Ora salah ra apa babat iku teng pundi-pundi panggenan marak sekarang. Jakarta kata, Kendal mulai ada, Semarang juga banyak. Klewange le dandake teng pundi tuwa kok niku. Wis sedaya ngoten-ngoten niku. Ya, maka Rasulullah telah menyampaikan dulu menjelang hari kiamat nanti memang akan banyak terjadi huru-hara seperti itu. Umumnya wong niku mbacok wong kan karena ada kesalahan, ada masalah. Niki ora kok. Wong lewat orang ngerti kaiki bacok. Mulane winginane Kapolsek ke rumah itu punya pesan itu, Pak, tolong disampaikan pada masyarakat setelah jam 9 atau jam 10 anak-anak yang belum pulang ke rumah supaya dicari. Soalnya sekarang tidak lagi itu anak kita jadi pelaku maupun korban, itu bisa jadi dialaminya. Mungkin bukan pelaku tapi jadi korbannya. Nah, akhirnya pesan itu kalau sampai ke masyarakat ya, pulau panjenengan kudu hati-hati. Niki wae wonten berita tenggene Darupono ada korban niku Pak nggih. Yaitu juga pembunuhan sebabnya nopo kurang jelas, hanya digeledakke di tempat seperti itu. Inilah sekarang zamannya banyak terjadi ya persoalan-persoalan yang
berat seperti itu tanpa diketahui sebab musababnya. Kadang-kadang orang sebabnya ngoten niku jengkel tok wis pokoke pingin melampiaskan ya itu keinginannya kepada siapa yang mereka temui. Monggo terakhir Pak Salim ya, monggo Pak Salim. Pasti Ya. bagaimana hukumnya sholat itu memakai celana tidak pakai sarung itu pasti biasanya kan kalau kita kerja itu kan agak kotor atau gimana kita kan tidak tahu najis atau tidak gitu. Masa Pak Salim. Ya. Ini pertanyaan terakhir mohon nggih. Bagaimana hukumnya seseorang melakukan ibadah sholat dengan menggunakan celana? Nggih. Memang kula nate manggi setunggalipun hadis Rasulullah itu tidak bersirwal, sirwal celana. Nggih. Pancen cara kono ora usum zaman biyen nggih jubah ngoten niku. Ya. Sirwal ini kan saking wong Eropa biyen-biyen ya, asal usule saking Eropa. Bagaimana kalau seorang sholat menggunakan itu memenuhi syarat karena telah menutup aurat. Cuma kesuciannya itu perlu dipertanyakan karena untuk duduk sana sini, untuk kerja kadang-kadang juga terkena najis tanpa sepengetahuan kita, maka untuk kehati-hatian, ikhtiyat sebaiknya lepaslah celana itu, ganti dengan sarung atau yang lainnya yang dipastikan itu bersih, suci. Ngoten. Sebabnya kadoti yang kakung nek kadung celananan lungguhe sak nggon-nggon iku mau yo barono najis wis ora ngerti kok dilunggui. Nek wong itu kan ganti pakaian rukuh lah itu aman. Nek kula dengan celana itu cenderungnya dipakai apalagi ini kerja ya, untuk aktivitas yang tidak terkendali dari ya hal-hal yang najis ya. Makanya amannya seperti itu. Andai kata terpaksa Pak, waktunya nggak cukup kalau sampai ganti atau nggak bawa ganti atau yang lain, ini terpaksa harus dipakai. Kalau itu tidak ada najis, bukan masalah. Jadi kalau selama kita menyadari kain yang kita gunakan tidak bernajis, maka diperbolehkan. Ngoten nggih. Jadi langkung saya ini pun nggih hati-hati. Niku nek Yai Asrori paring dawuh ngoten, baju untuk sholat tuh harus khusus. Nggih. Mulai dengan lungguh tengeten iki kadang diambah kaki yang tidak suci, ini menjadi najis. Mula kula niku teng omah ya duwe kursi dhewe, kursi sing kula lungguhi bar tak umbah tak lungguhi. Mboten dilungguhi sinten mawon, nek dilungguhi anak putu tak umbah meneh. Soalnya njaga kesucian niku wau. Sebabnya napa sepele. Nek kula jenengan salat kok kain yang dipakai tidak suci, itu tidak akan sah salatnya. Mboten sah. Kan rekoso niku. Nah, mulane niki tunggalipun syarat kedah kita penuhi. Seperti ini kan tempat ini memungkinkan dari sana tidak misuh, akhirnya masuk, padahal di jalan itu bekas juga bangkai, kotoran dan lainnya. Ini menjadi najis. Namanya najis ya, yang boten istilahnya kan ono ainiyah, kemudian ada hukmiyah. Ya. Coro hukum najis, tapi coro ainiyah tidak kelihatan najisnya. Niku ainiyah dan hukmiyah. Niku tergolong najis yang mutawasitoh. Ya, mutawasitoh. Ya, saya kulo share tengene Al-Ikhlas, dan niku mau dipelajari, kulo disuwun kan damel fikih ya, ibu-ibu sekalian dipun share tengene grup-grup yang lain. Kados pun cekap nggih Pak Salim, Bapak Sedoyo, mungkin-mungkin ingkang kita pelajari dalu menika dadosaken tambahipun ilmu kula panjenengan, saged tambah sae ibadahipun, lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged istiqomah anggenipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bila anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.